Oke, mantap guys. Ketemu lagi dengan saya Tumbur Tobing. Berharap tidak bosan, saya akan share sesuatu investasi menjadi warisan di dalam ruang karir kita. Tema yang ketiga, saya akan berbicara tentang yang sederhana saja, yaitu fokus. Fokus dalam bahasa Inggris. Fokus itu ada dua hal. Focus you have to know, and focus you love in your business. Jadi kita harus tahu dan kita harus mencintai bisnis kita. Tapi kita harus sudah fokus. Kenyataan yang ada, banyak perusahaan itu lack of focus. That is the most common cause of mediocre corporation. Hal yang utama, banyak perusahaan itu tidak fokus untuk dia bertarung. Tidak fokus bagaimana menggarap talenta-talenta yang hebat. Tidak fokus kepada komitmen jangka pendek, jangka panjang. Tidak fokus kaitan dengan strategi. Banyak hal. Maka berbicara tentang fokus, kita harus paham mengenai apa competitive advantages di satu perusahaan Anda. Di mana Anda sedang bekerja, entah Anda sebagai direktur, sebagai manajer, supervisor, atau sebagai staff. Anda harus tahu apa sih menjadi hal yang unik, hal yang keunggulan. Bisa berdaya saing yang signifikan sesuai dengan base bisnis Anda. Maka saya mengusulkan fokus itu harus ada competitive advantages. Dengan perkataan lain ada re-energize and assisting corporation. Jadi re-energize, jadi ada energisitas ulang di mana perusahaan itu sedang berjalan. Maka fokus itu harus diperbarui, harus ada internal brainstorming, dan akhirnya pasti akan ada suatu proklamasi di mana saya alami. We need to grow. Jadi kalau fokus sudah diperbarui, diketahui dengan jelas, dengan detail, akan ada senang. We need to grow. Kita ingin berkembang, kita ingin bertumbuh. So, let's go to acquire somebody. Karena kita mau ingin berkembang, kita ingin diakui di dalam pertarungan perusahaan di mana kita berada, maka kita butuh. Dari dua tema yang lalu saya mengatakan butuh talenta unggul. Jadi bukan yang abal-abal, jadi bukan sekedar bayar gaji yang sifatnya UMR. Sekarang bagaimana yang UMR juga menjadi manusia unggul. Talenta unggul ini penting loh bagi perusahaan. We need to grow, so let's go acquire somebody. Kita mencari orang-orang yang siap untuk bertarung, berkembang di perusahaan itu. Yang pertama, rahasianya apa? Saya mengutip dalam bahasa Inggris, steely eye strategize. Steely eye strategies. Artinya apa? Mata kita seperti baja memahami di dalam konteks strategi. Jadi, di dalam mata baja ini ada dua hal. Yang pertama, strategi. Yang kedua adalah vision. Atau saya lebih suka visi dulu. Karena visi itu playing role in creating commitment and excitement among an institution employee. Jadi visi itu bermain yang utama. Hal yang penting ada komitmen. Maka ada satu kesegaran, ada satu kesenangan di antara setiap pegawai di perusahaan itu. Maka vision itu adalah bagaimana perusahaan itu ada turning point. Dia turn, dia bergerak sehingga dia menghargai aspirasi-aspirasi yang bersifat goals itu menjadi realitas. Jadi bukan asbun, retorika ngomong sana sini, tapi nggak ada realitasnya. Jadi dia harus turun ke bawah. Itu artinya tentang visi. Hal yang kedua dalam steely eye strategies yaitu mengenai strategi. Tadi tentang visi, sekarang strategi. Jadi strategi yang bagus selalu dimulai dengan quantitative analysis. Jadi analisa yang bersifat angka. Kenapa kuantitatif analisis bersifat angka? Itu pasti sulit dan keras sekali bagaimana kita harus memblendnya di dalam bijaksana, di dalam wawasan, dan di dalam risk taking. Ini berulang kali dari beberapa kali yang saya mengatakan resiko tuh harus kita hadapi. Jadi bagi saya yang sering mengalami hal ini dalam korporasi, perjuangan saya sebagai praktisi, sebagai konsultan, sebagai trainer, itu mengalami hal yang itu, steely eye strategies. Jadi bagaimana common quantitative analysis. Jadi analisa yang bersifat angka. Maka kita harus memahami itu semua. Yang kedua, tadi steely eye strategies. Yang kedua adalah intelligence wins wars. Artinya
perhaps the most difficult of good strategy, yaitu competitive analysis. Hal yang paling rumit di dalam strategi adalah bagaimana analisa mengenai pesaing kita. Maka kita perlu ada satu jiwa intelligence. Ini peperangan intelligence untuk kita menang. Jadi almost in every corporation always develop pride in itself. Boleh, tapi akhirnya kebablasan, jadi sombong, begitu ya. Jadi semua mengatakan, oh saya lebih bagus, customer value saya lebih bagus, produk saya better than. No, not it's totally wrong, but it's not enough. We should examine for cost, features, ciri-ciri daripada produk, fitur-fitur, dan functionality, kegunaan satu produk. Jadi yang pertama, berapa cost-nya, berapa gajinya, berapa raw produknya. Lalu bagaimana fitur-fiturnya, bagaimana function daripada semua yang terkait di dalam divisi-divisi yang terkait. Jadi, di dalam hal yang kedua, intelligence wins wars, yaitu berbicara tentang hundreds of questions that need analytical examination dan deep competitive assessment. Jadi, deep analysis, competitive assessment, dan deep analytical examination. Yang ketiga, yang terakhir, rekan-rekan, kita harus tahu berbicara tentang fokus. Yang pertama tadi steely eye strategies. Yang kedua tadi berbicara tentang intelligence wins wars. Yang ketiga, yang terakhir, good strategy, it's mean what? Long on detail. Ini adalah tough-minded analysis. Nah, seringkali kita mempunyai satu budaya perusahaan secara umum, kita tidak mempunyai tough-minded analysis. Ingat yang pertama, bagaimana investasi pola pikir, investasi pola hidup, investasi waktu, investasi nilai, dan investasi rohani. Nah, tough-minded analysis akan membawa kita kepada good strategy long on detail. Artinya, strategi yang jangka panjang, detail yang pasti, yang komplit, komprehensif, dibarengi dengan short on vision. Jadi visi itu jelas, excitement. Maka kita dari strategi kita bisa market segmentasi, market share-nya, expand yang kita keluarkan, harus kita kelola. Dan juga bagaimana driving force behind everything the company does. Maka kesimpulannya, di tema kita yang ketiga ini adalah good strategy, you must identify critical holes. Yang kedua, you must competitive weakness look inside your competitors. Yang ketiga, good strategy, potential to fill the way tactical, it means what? All everything. Back to your thinking innovatively so that you have a good strategy during your walk in the competition. Oke guys, sampai nanti yang keempat dan seterusnya kita jumpa lagi. Thank you.